Nah, berikutnya adalah kebiasaan kita juga ya berjabat tangan setelah sholat. Ya, habis zikir, betul ya? Atau habis salam langsung jabat tangan ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung salaman. Boleh enggak kira-kira itu? Boleh enggak kira-kira? Ada yang mengatakan bid'ah, betul? Ada yang mengatakan boleh bagi yang dia bersalaman. Itu pun setelah doa. Setelah doa, saya salaman lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang kita bahas tentang masalah berjabat tangan. Hadis secara umum dikatakan, ma min muslimin yaltaqiyani, tidaklah ada dua orang muslim yang saling bertemu keduanya, fayatasafahani, kemudian bersalaman keduanya, illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa, kecuali dosa-dosa keduanya diampuni oleh Allah sebelum berpisah. Jadi kalau ada dua muslim bertemu terus dia bersalaman, sebelum dia berpisah itu gugur dosa-dosanya itu. Terus makanya bersalaman itu tidak hanya dianjurkan ketika bertemu di sana, enggak, cuma terhalang oleh dinding. Misalkan saya di sini ketemu Ustaz Dedi, salaman ke kamar mandi, ketemu lagi, salaman lagi, itu tetap dianjurkan. Dan yang menengadahkan tangan terlebih dahulu pahalanya lebih besar. Yang melepas dulu pahalanya kalah masa sama yang gak melepas. Makanya bawa aja terus. Ya, sholat itu sambil salaman. Ya ojo ngarang kalau kayak gitu ya. Ucapkan salam, jangan sampai lupa. Assalamualaikum. Ucapan salam itu hukumnya sunnah. Yang menjawab salam hukumnya wajib. Tapi hukum yang sunnah ini pahalanya lebih besar daripada yang wajib. Jadi yang mengucapkan salam meskipun hukumnya sunnah, pahalanya lebih besar daripada yang menjawab waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enggak benar kum salam itu. Waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Lafaz yang benar waalaikumsalam. Dan jawabannya, adabnya itu ketika ada yang mengucapkan assalamualaikum, jawab dengan yang lebih lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Hadis yang lain dikatakan di sini, min tamamit tahiyyati al-akhdhu bil yad, di antara bentuk penghormatan yang paling sempurna adalah berjabat tangan. Jadi berjabat tangan itu adalah bentuk penghormatan yang paling sempurna. Innal muslima idza laqiya akhahul muslim fa akhadha bi yadihi tahattat anhuma dzunubuhuma. Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu dengan saudara muslimnya kemudian keduanya berjabat tangan, maka gugur dosa-dosanya. Kama tatahattu al-waraqu min syajaratil yabisati fi yaumi rihin asifin. Sebagaimana gugurnya daun-daun kering di hari angin bertiup kencang. Wa illa ghufira lahuma, atau jika tidak maka dosa-dosa keduanya akan diampuni walaupun dosa-dosanya itu laksana buih di lautan. Salaman. Kecuali kalau sekarang ya, sekarang ini masih pandemi, dilarang bersalaman, ya enggak masalah. Lebih afdal mana Ustadz, bersalaman dengan tidak bersalaman kalau di masa pandemi? Kalau memang sudah ada perintah dari pemerintah dan juga tim kesehatan, sekarang penularan virus itu bisa lewat bersentuhan, ya. Menjaga kesehatan diri dan orang lain hukumnya wajib, bersalaman hukumnya sunnah, maka harus didahulukan yang wajib. Maka hukum tidak bersalaman apa sekarang? Ya gak apa-apa. Ojo bilang wajib ya. Oh ada yang masih bersalaman ya. Yang penting bismillah ya. Bismillah ya, bismillah, terus habis itu cuci tangan. Tidak usah tersinggung. Kalau saya habis salaman sama Ustaz Dedi kemudian cuci tangan, tidak usah tersinggung ya. Tidak usah tersinggung. Jangan kayak gitu, jangan mudah baper ya. Sekarang ini memang musimnya ya wabah. Saya juga misalnya habis salaman sama Ustaz Dedi kemudian cuci tangan juga masalah. Wong saya biasanya habis gini-gini. Ustaz Dedi bersalaman enggak masalah, wajar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qultu li Anasin. Dari Qatadah radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Anas bin Malik, akanat al-musafahatu fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Apakah berjabat tangan selalu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah? Maka berkata, na'am, iya. Jadi para sahabat itu selalu bersalaman. Selalu bersalaman. Makanya Rasulullah menganjurkan untuk bersalaman. Ini dikatakan tasafahu, berjabat tanganlah. Yadhhab al-ghillu, maka akan menghilangkan kedengkian. Jadi kalau dengan bersalaman ketemu di masjid, assalamualaikum, itu hati yang pernah iri dan lain sebagainya itu hilang. Jadi kayak enak gitu loh. Assalamualaikum kalau nyapa, daripada cuma lewat gak nyapa ya. Cuma gara-gara beda golongan, beda mazhab wis gak nyapa. Kayak sombong. Ya malah dibenci kalau kayak gitu. Siapapun, mau NU, Muhammadiyah, mau Salafi, mau apa dan lain sebagainya, sapa assalamualaikum. Itu jadi enak rasanya. Mau beda, satunya kunut, satunya ndak, setelah selesai sholat assalamualaikum, enak rasanya, hilang rasa dengki itu ya. Yang biasanya di rumah biasanya punya rasa iri ya, tetangganya beli kulkas yang kedinginan, dia kok beli kulkas baru ya. Tetangganya beli kompor baru, sing kepanasan dia, itu tandanya orang iri. Kalau orang nggak ada rasa iri, dengki dan lain sebagainya, tetangganya beli mobil, masya Allah, hah, masya Allah, kurang ajar, ternak tuyul di mana? Ya sama aja, meskipun diawali dengan masya Allah, ternak tuyul orang ini, sama aja ya. Nah, apakah setelah sholat itu pernah terjadi salam-salaman di zamannya Rasulullah? Ternyata dalam sebuah hadis dikatakan an Sayyidina Yazid ibni Aswad radhiyallahu anhu annahu shalla subhah ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu bahwa ia sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan kemudian dia berkata, tsumma tharon nasu ya'khudhuna biyadihi yamsahuna biha wujuhahum. Lalu setelah sholat para jamaah itu berebut untuk menyalami tangan Nabi ya, kemudian mereka mengusapkan ke wajahnya masing-masing. Dan begitu juga saya, akhirnya saya ikut-ikutan menyalami Nabi, tangan Nabi, lalu saya usapkan ke wajahnya. Jadi pernah terjadi. Makanya akhirnya diamalkan biasanya oleh teman-teman dari Nahdlatul Ulama setelah sholat salaman ya. Gak masalah. Sing masalah itu kalau mudah menyalahkan. Yang gak mau salaman monggo gitu aja, yang mau salaman silahkan. Sing masalah itu kalau dikit-dikit bid'ah, karena berbeda dengan pendapat golongan. Bid'ah itu, bid'ah itu, bid'ah di YouTube, bid'ah di TV, bid'ah, bid'ah, bid'ah di artikelnya, bid'ah. Wah, itu yang akhirnya menimbulkan perpecahan. Kapan Islam itu akan bersatu kalau masalahnya dikit-dikit ada perbedaan pendapat langsung dikatakan bid'ah ya. Apalagi salaman itu biasanya dilakukan setelah sholat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sudah saya sampaikan, pulang nggak apa-apa, mau squat jump push up, mau lari-lari kecil di sini nggak apa-apa, apalagi salaman. Boleh apa enggak? Boleh. Yang nggak boleh ketika sholat, Allahu Akbar, salaman sama imam itu yang nggak boleh ya. Harus cerdas. Definisi sholat itu apa harus tahu. Sholat itu pokoknya takbiratul ihram, diakhiri salam, wes selesai. Sisanya mau pulang, mau zikir, itu tidak masalah. Tapi tentunya yang afdol, yang sesuai dengan contoh Nabi ya, zikir terlebih dahulu ya. Dan banyak para ulama itu mengatakan tentang masalah bersalaman ini, tutlabul musafahah fahiya sunnatun akibas sholah. Loh, ulama banyak yang mengatakan bersalaman setelah sholat hukumnya sunnah. Imam Izzuddin bin Abdissalam juga mengatakan annaha minal bid'ahil mubahah, ini bid'ah tapi bid'ah yang diperbolehkan. Ada lagi Syekh Abdul Ghani mengatakan musafahah, bersalaman setelah sholat ya, masuk dalam keumuman hadis tentang musafahah secara mutlak. Tetap sunnah itu tetap masuk dalam bersalaman pada umumnya, mau setelah sholat, sebelum sholat, atau enggak pakai sholat dan lain sebagainya, tetap itu adalah sunnah. Ada pertanyaan? Monggo, kalau ada pertanyaan monggo. Yang mengucapkan salam adalah non-muslim. Coba saya tanyakan, saya kembalikan kepada jamaah, wajib tidak menjawab salam dari non-muslim?
Wajib enggak? Kenapa kok enggak wajib? Wajib, tapi jawabnya waalaikum. Wajibnya jawabnya seperti itu. Ya. Non muslim menjawab assalamualaikum, wajib kita jawab, tapi jawabannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Cukup jawab waalaikum. Kenapa kok waalaikum? Assalamualaikum itu artinya apa? Keselamatan atas kalian. Kita jawab waalaikum atas kalian. Jadi tergantung niatnya si non muslim itu. Kalau hanya dia mengejek-ejek atau membuat mainan, ya, cuma meremehkan ucapan seperti itu, ya sudah. Ejekannya, meremehkannya itu dikembalikan waalaikum, ya sudah. Atas kalian kamu juga sesuai dengan niatmu, ya. Jadi kalau cuma ngece, assalamualaikum, nah gitu loh, ngejek karena kita Islam, ya sudah kita jawab waalaikum, ya atas kalian ejekannya, remehannya dan lain sebagainya. Ya, wajib menjawab salam, tapi jawabannya cukup waalaikum. Jangan dicuekin, oh sombong, gitu nanti, ya. Monggo, ada pertanyaan yang lain? Pertanyaan bebas. Rata-rata jawabnya itu waalaikumsalam, bukan waalaikum. Waalaikumsalam itu gimana Ustaz? Jawabannya waalaikum. Apa artinya waalaikum? Ya ojo ngarang-ngarang ya, tetap waalaikum. Ya, salam itu ya tetap sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, ya. Juga ketika salam di WA itu jangan disingkat as, ya. Enggak usah dijawab kalau seperti itu. ASS enggak usah dijawab. Kalau ada salam disingkat askom, ASS WRWB. Apa artinya itu? Asverb kan enggak ada artinya. Kita jawab waalaikumsalam. Kenapa orang enggak mendoakan kok didoakan balik? Enggak usah dijawab, enggak wajib menjawab yang cuma disingkat dan lain sebagainya. Ya, enggak sempurna, harus tetap lengkap assalamualaikum. Tapi kalau ada tulisan seperti itu, jawab wajib. Boleh dengan tulisan juga, boleh dengan lisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dengan lisan. Boleh dengan tulis. Jangan dengan stiker. Stiker itu biasanya enggak baca. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang meninggal, innalillah tak tak, tapi enggak mengucapkan, kita cuma stiker tok banyak, enggak dapat pahala. Ya stiker juga sekaligus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba, ayo. Jujur, yang biasanya stiker, Pak Bobi. Baca enggak innalillah? Enggak. Tak. Searching tok tak. Waalaikumsalam tak. Aduh, enggak, akhirnya enggak mendoakan balik. Waktu nyimpen tok dulu awal-awal. Innalillahi safe. Jadi wes di awal, dirapel di awal gitu loh. Ya enggak dapat pahala. Stiker boleh, tapi tetap diiringi dengan ucapan. Ucapannya ini loh. Ada yang meninggal, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Stiker. Stikernya jempol, kapok. Kayak gitu, kurang ajar itu ya. Yang bener, yang sesuai. Kalau lagi berduka, ya ikut berduka. Malah jangan kayak gitu. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Satu pertanyaan lagi. Monggo. Selamat Hari Raya. Selamat. Oh, non muslim mengucapkan selamat Hari Raya kepada kita. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Oh ya, terima kasih. Selesai. Ya. Non muslim mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, enggak apa-apa. Ya, terima kasih. Enggak apa-apa, makasih. Ya. Bahkan kita mendoakan non muslim itu boleh, tapi mendoakannya itu masalah satu. Jadi ada dua yang memperbolehkan kita ini mendoakan non muslim. Satu, hidayah. Mudah-mudahan kamu mendapatkan hidayah dari Allah. Boleh. Tapi kalau kita mengucapkan salam itu enggak boleh. Atau Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ada non muslim meninggal, diumumkan di masjid, kemudian inna lillahi wa inna ilaihi Allahumma ghfir lahu. Enggak usah. Ya, enggak boleh, haram. Jadi cukup hidayah. Yang kedua, doa urusan dunia. Sehat ya. Habis sakit bisa. Mudah-mudahan sehat. Enggak apa-apa. Sukses kerjaannya, enggak apa-apa. Urusan dunia dan urusan hidayah. Tapi kalau masalah rahmat, ampunan, ya, enggak boleh. Tapi kalau misalkan non muslim meninggal, telah meninggal bapak ini dan lain sebagainya, terus kita mengucapkan innalillahi, boleh apa enggak? Kalau mendoakan Allahumma ghfir lahu enggak boleh. Kalau innalillahi boleh. Jelas?
Kenapa? Innalillahi, ya semuanya, mau orang Islam, mau orang kafir, itu tetap akan kembali kepada Allah, nanti akan berhadapan dengan Allah. Kalau orang non muslim boleh innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi nggak usah dilanjutkan dengan doa, ya.